Children of Heaven adalah salah satu film terbaik dari Iran. Film ini bahkan dinominasikan untuk Piala Oscar. Jika Anda sedang bergumul dengan banyak frustrasi dalam kehidupan pribadi Anda, atau jika daftar keinginan Anda yang belum terpenuhi cukup panjang, maka tontonlah video hari ini. Frustrasi Anda akan berkurang, walau hanya sedikit. Jadi, mari kita selami kisah utama film ini. Seorang anak laki-laki bernama Ali membawa sepatu yang sobek ke tukang sol untuk diperbaiki. Sepatu ini milik adik perempuannya dan sudah berkali-kali dijahit sebelumnya. Cerita ini berputar di sekitar sepasang sepatu ini. Ali membayar tukang sol dan pergi dengan sepatunya. Dia juga membeli beberapa roti untuk dibawa pulang. Setelah itu, dia meletakkan sepatu adiknya yang sudah diperbaiki di luar toko kelontong dan masuk ke dalam toko. Saat dia mengambil kentang yang lebih besar, pemilik toko memberitahunya, "Yang besar itu bukan untukmu. Yang di bawah itu untukmu." Mendengar ini, Ali mengembalikan kentang yang lebih besar dan mulai mengambil yang dari tanah. Sementara itu, seorang pemulung tiba di depan toko, dan mengira sepatu adik Ali adalah sampah. Dia memasukkannya ke dalam kantong sampahnya. Ketika Ali menyerahkan kantong kentang kepada pemilik toko meminta uang kepadanya. Ali menjawab, "Tolong catat di buku utang, ibuku akan membayar nanti." Pemilik toko, sedikit kesal, berkata, "Beritahu ibumu tidak ada lagi ruang di buku utang. Dia harus melunasi sisa tagihan sesegera mungkin." Merasa sedih, Ali melangkah keluar toko dan menyadari bahwa sepatu adiknya tidak ada lagi. Dia mulai mencarinya, dan dalam prosesnya, sayuran-sayuran jatuh ke tanah. Pemilik toko bergegas mendekat, memarahinya dengan keras, berkata, "Apa yang sudah kamu lakukan?" Ketakutan, Ali berlari pulang. Setibanya di rumah, dia melihat adik perempuannya, Zahra, sedang menunggunya. Ketika Ali tiba, Zahra bertanya, "Kakak, apakah sepatuku sudah dijahit dengan benar?" Ali menghindari menjawabnya secara langsung dan malah berkata, "Bawa kentang ini ke dapur." Zahra bertanya lagi pada Ali, "Kakak, di mana sepatuku?" Dengan suara yang menangis, Ali menjawab, "Sepatumu sudah kujahit. Aku meninggalkannya di luar toko ketika aku masuk untuk membeli kentang. Tapi ketika aku keluar, sepatumu sudah hilang." Zahra, dengan suara menangis, berkata kepada kakaknya, "Apa yang kamu katakan? Itu satu-satunya sepatuku. Apa yang akan kupakai ke sekolah besok? Aku tidak punya sepatu lain. Dan bahkan ayah kita tidak mampu membelikanku sepatu baru." Ali kemudian memberitahunya, "Jangan menangis. Aku akan menemukan sepatumu. Tapi tolong jangan bilang ibu tentang ini." Dengan itu, Ali meninggalkan rumah. Saat dia keluar, teman-temannya memberitahunya, "Ali, kita ada pertandingan dengan lingkungan lain." Tapi Ali tidak menanggapi dan kembali ke toko, mencari sepatu adiknya lagi. Pemilik toko, saat melihatnya, mulai memarahinya lagi dan mengusirnya. Merasa sedih, Ali berjalan pulang. Dalam perjalanannya, seorang pria memberinya permen gula dan berkata, "Berikan ini kepada ayahmu dan katakan padanya ada acara yang akan datang dalam beberapa hari. Dia harus menggiling ini dengan baik." Di adegan berikutnya, kita melihat ayah Ali menggiling permen gula. Pada saat itu, ibu Ali memberitahu ayahnya, "Tuan tanah datang lagi hari ini. Dia memperlakukan kita dengan sangat buruk tentang sewa." Ayah Ali menjawab, "Mengapa kamu berdebat dengan pria mengerikan itu? Aku akan membayarnya semua uangnya." Setelah itu, ayah Ali mulai memarahi Ali, berkata, "Di mana saja kamu seharian? Ibumu sangat sakit, dan alih-alih membantunya, kamu malah berkeliaran seharian. Anak-anak miskin sepertimu seharusnya tidak terlalu banyak berkeliaran." Ali duduk diam, mendengarkan teguran ayahnya. Sementara itu, Zahra kecil pergi keluar untuk menjemur pakaian. Saat dia kembali dengan pakaiannya, dia menatap sepatu di dekat pintu, berpikir tentang bagaimana kakaknya masih belum menemukan sepatunya, dan bertanya-tanya bagaimana dia akan pergi ke sekolah besok. Ketika Zahra masuk ke kamar, ibunya memintanya untuk membuatkan teh untuk ayahnya. Dengan patuh,
Zahra menyiapkan teh dan menyajikannya kepada ayahnya. Dia meminumnya dan memujinya, berkata, "Zahra, teh buatanmu yang terbaik." Kemudian ayahnya bertanya, "Apakah kamu tidak memasukkan gula ke dalam teh?" Zahra menjawab, "Ayah, kita sudah lama tidak punya gula di rumah. Tapi ayah punya banyak gula di sini. Jika ayah memberi kami sedikit dari simpanan ini, kita semua bisa menikmati teh." Ayahnya dengan lembut menjelaskan, "Gula ini milik masjid. Mereka mempercayakannya kepada kita, dan kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan itu." Pelajaran yang diajarkan oleh ayah miskin ini kepada putrinya, adalah sesuatu yang bahkan banyak keluarga kaya mungkin tidak dapat ajarkan kepada anak-anak mereka. Bagaimana menurut Anda tentang ini? Pastikan untuk berbagi di komentar. Bagaimanapun, Zahra kemudian berkomunikasi dengan kakaknya tentang situasi sepatu dengan menulis di buku catatan. Dia menulis, "Kakak, apa yang akan kupakai ke sekolah besok?" Ali menulis kembali, "Pakai sepatuku ke sekolah besok." Zahra menjawab, "Tapi aku akan menceritakan semuanya kepada ayah." Ali menulis, "Tolong, jangan bilang apa-apa kepada ayah. Ayah tidak punya uang." Zahra menulis, "Jika aku memakai sepatumu ke sekolah, apa yang akan kamu pakai?" Ali menjawab, "Setelah kamu pulang dari sekolah, aku akan memakai sepatu itu ke sekolahku." Untuk mempermanis kesepakatan, Ali memberi Zahra sebuah pensil sebagai suap. Keesokan paginya, Zahra memakai sepatu Ali, tetapi terlalu longgar untuk kakinya. Namun, dia memakainya dan pergi ke sekolah, merasa malu karena sepatunya sudah sangat tua dan usang. Dia melihat sepatu anak-anak lain, merasa minder. Hari ini adalah hari olahraga mereka, dan sementara semua orang melompat dan bermain, Zahra diam-diam berpikir, "Hanya Tuhan yang tahu apa yang menanti saya hari ini." Tiba-tiba, salah satu gadis jatuh saat melompat, dan guru memberitahu mereka semua, mulai besok, semua orang harus memakai sepatu kets agar lebih mudah melompat. Mendengar ini, Zahra merasa sedikit senang karena sepatu Ali adalah sepatu kets. Sementara itu, Ali dengan cemas menunggu adiknya, karena dia terlambat ke sekolah. Setelah sekolah, Zahra berlari pulang secepat yang dia bisa, dan mereka dengan cepat bertukar sepatu di jalan. Ali memakai sepatu itu dan langsung berlari ke sekolah. Namun, gurunya memperhatikan bahwa Ali datang sangat terlambat. Ketika Ali pulang dari sekolah, Zahra bertanya kepadanya, "Kakak, apakah kamu berhasil sampai ke sekolah tepat waktu?" Ali menjawab, "Tidak, aku sedikit terlambat. Mulai besok, coba pulang sedikit lebih awal dari sekolah." Zahra menjawab, "Aku pulang segera setelah sekolah selesai. Aku tidak membuang waktu sedetik pun. Tidak mungkin bagiku untuk datang lebih awal." Ali bertanya, "Kamu tidak memberitahu ibu apapun tentang ini, kan?" Zahra meyakinkannya, "Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa." Zahra kemudian berkata, "Sepatu ini untuk anak laki-laki, dan sangat tua dan kotor. Aku merasa sangat malu memakainya ke sekolah. Ayo kita bersihkan." Kedua saudara kandung itu kemudian mulai membersihkan sepatu dengan sangat hati-hati. Cara mereka membersihkan sepatu, sepertinya sepatu usang itu sangat berharga bagi mereka. Setelah mencucinya, Ali menjemur sepatu di bawah sinar matahari. Di adegan berikutnya, seluruh keluarga duduk bersama untuk makan. Ayah Ali memberitahu ibunya, "Ali dan Zahra bekerja sangat keras hari ini. Beri mereka sedikit makanan tambahan." Pada saat itu, iklan sepatu diputar di televisi, dan mata Zahra terpaku padanya. Malamnya, hujan mulai turun deras. Zahra memberitahu Ali, "Kakak, sepatu kita masih di luar." Ali dengan cepat berlari keluar dan membawa sepatu itu masuk. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke sekolah, Zahra berhenti di luar toko sepatu, mengagumi sepatu indah yang dipajang di jendela. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan ke sekolah. Hari itu, Zahra memiliki ujian di sekolah, tetapi dia terus melihat jam, khawatir tentang waktu karena sekolah Ali akan segera dimulai. Zahra menyelesaikan ujiannya dengan cepat, bahkan sebelum waktu habis, dan pergi dengan tergesa-gesa.
Dia mulai berlari secepat yang dia bisa, tetapi saat berlari, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke selokan. Zahra dengan putus asa mencoba mengambil sepatu itu, tetapi dia tidak bisa meraihnya dan mulai menangis. Saat itu, seorang pejalan kaki memperhatikan kesulitannya dan membantunya dengan menarik sepatu itu keluar dari selokan. Zahra merasa sedih, kembali kepada kakaknya. Dia melepas sepatu itu dan berdiri diam di samping. Ali bertanya, "Mengapa kamu sangat terlambat hari ini?" Zahra mulai menangis dan berkata, "Aku tidak akan pergi ke sekolah lagi dengan sepatu jelek ini. Aku merasa sangat buruk. Semua orang menertawakanku. Aku akan memberitahu ayah kita hari ini untuk membelikanku sepatu baru." Ali memperingatkannya, "Jangan berani-beraninya memberitahu ayah. Ayah tidak punya uang sekarang. Jika kamu meminta sepatu baru, dia akan meminjam uang untuk membelinya." Setelah itu, Ali bergegas ke sekolah. Ketika dia tiba, gurunya bertanya, "Mengapa kamu sangat terlambat hari ini?" Ali menjawab, "Pak, rumah saya jauh, jadi butuh waktu untuk sampai ke sini." Guru kemudian memperhatikan sepatu Ali, dan bertanya kepadanya, "Mengapa sepatumu basah?" Ali menjawab, "Saya jatuh ke selokan." Guru, tidak yakin, bertanya kepadanya, "Lalu mengapa pakaianmu tidak basah?" Dia kemudian mengeluarkan kaos kaki kering dari saku Ali dan berkata, "Hanya sepatumu yang basah, tetapi kaos kakimu tidak." Bagaimanapun, guru menyuruh Ali untuk masuk kelas. Hari ini adalah hari pengumuman hasil sekolah, dan Ali telah melakukannya dengan sangat baik. Dalam perjalanan pulang, dia memberi adiknya Zahra sebuah pena dan berkata, "Hari ini, hasilnya diumumkan, dan aku mendapat nilai sangat baik. Guruku memberiku pena ini sebagai hadiah, jadi aku memberikannya padamu." Keesokan harinya, ketika Zahra pergi ke sekolah, dia memperhatikan sepatu anak-anak lain selama pelajaran pendidikan jasmani dan merasa kesal tentang sepatunya yang usang. Tiba-tiba, dia melihat sepatunya yang hilang di kaki gadis lain. Saat gadis-gadis lain pergi, Zahra mengikuti gadis itu diam-diam tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah sekolah, Zahra terus mengikutinya sampai dia mencapai rumah gadis itu. Sementara itu, Ali kembali terlambat ke sekolah, dan kali ini kepala sekolah tidak mengizinkannya masuk kelas. Dia dikeluarkan dari sekolah. Saat itu, guru kelas Ali tiba dan memohon kepada kepala sekolah, mengatakan bahwa Ali adalah siswa yang sangat baik dan berprestasi dalam studinya. Kepala sekolah akhirnya memaafkannya dan mengizinkan Ali kembali ke kelas. Setelah sekolah, Ali dan Zahra pergi ke rumah gadis yang diikuti Zahra, yang mengenakan sepatu Zahra yang hilang. Ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa ayah gadis itu buta. Diam-diam, mereka memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dan kembali pulang, menyadari bahwa gadis itu mungkin lebih membutuhkan sepatu itu daripada mereka. Malam itu, ada acara di masjid di lingkungan mereka, dan Ali membantu ayahnya dengan persiapan. Salah satu teman ayahnya memberitahu ayahnya, "Mulai besok, saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai tukang kebun di kota. Jika Anda mau, Anda bisa mengambil peralatan saya dan pergi ke kota untuk bekerja." Ayah Ali menerima peralatan itu dan setelah kembali ke rumah, dia memberitahu istrinya, "Besok, aku akan pergi ke kota. Jika aku bisa menemukan pekerjaan berkebun di sana, maka mungkin ada uang yang bisa didapatkan." Keesokan harinya, ayah Ali berangkat ke kota dengan sepeda, membawa Ali bersamanya. Mereka pergi dari pintu ke pintu, membunyikan bel pintu, menanyakan apakah ada yang membutuhkan tukang kebun untuk membersihkan kebun mereka. Tetapi semua orang menolak mereka. Kelelahan, mereka duduk di pinggir jalan. Ali kemudian pergi keluar sebuah rumah untuk minum air. Saat dia mendekat, dia mendengar suara anak kecil melalui pengeras suara bertanya, "Apa yang Anda butuhkan?" Ali dengan sopan menjelaskan, "Kami adalah tukang kebun, dan kami membersihkan kebun." Gadis kecil itu menjawab, "Kakek saya yang mengurus hal-hal itu, tapi dia sedang tidur sekarang." Patah semangat, Ali dan ayahnya yang lelah mulai kembali. Saat itu, gadis kecil dan kakeknya memanggil mereka kembali, menawarkan pekerjaan berkebun itu. Akhirnya,
Mereka mendapatkan pekerjaan itu. Ayah Ali melakukan pekerjaan yang indah membersihkan kebun, sementara Ali bermain dengan gadis kecil itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan, ayah Ali menerima sejumlah besar uang. Baik ayah dan anak sangat gembira saat mereka memulai perjalanan pulang, memikirkan bagaimana mereka dapat menggunakan uang itu. Tapi, seperti yang sering terjadi pada orang miskin, kemalangan menimpa. Rem sepeda mereka blong, menyebabkan kecelakaan. Mereka terluka, dan semua uang yang mereka hasilkan harus dihabiskan untuk perawatan medis mereka. Keesokan harinya, ketika Zahra pulang dari sekolah, dia tidak sengaja menjatuhkan pena yang diberikan kakaknya dari tasnya. Gadis yang memakai sepatu lama Zahra menemukan pena itu. Dia memanggil Zahra dengan keras dari belakang, tetapi Zahra tidak mendengarnya. Sementara itu, sekolah Ali menyelenggarakan kompetisi lari. Namun, diumumkan bahwa peserta harus memakai sepatu yang bagus untuk ikut serta, yang Ali tidak punya. Akibatnya, dia tidak dapat berpartisipasi dalam perlombaan. Keesokan harinya, setelah Zahra pergi ke sekolah, gadis itu kembali untuk memberikan pena Zahra. Zahra memperhatikan bahwa gadis itu mengenakan sepasang sepatu baru. Penasaran, Zahra bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi dengan sepatumu yang lama?" Gadis itu menjawab, "Sepatuku yang lama sudah sangat usang dan sobek, jadi aku membuangnya. Ayahku membelikanku sepatu baru ini." Zahra berdiri diam, menatap wajah gadis itu. Dia mulai berpikir bahwa sepatu lama itu dulunya miliknya, dan gadis ini tidak akan pernah mengerti perjuangan yang dia dan kakaknya hadapi untuk sepasang sepatu baru. Pada hari berikutnya, ketika Ali pergi ke sekolah, dia melihat di papan pengumuman bahwa pemenang kompetisi lari akan menerima libur sebulan dan banyak peralatan olahraga. Namun, mata Ali tertuju pada hadiah untuk juara ketiga, yang menyatakan bahwa juara ketiga akan menerima libur seminggu dan sepasang sepatu baru. Ali segera berlari ke guru olahraganya dan memohon, "Pak, tolong biarkan saya berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saya bisa berlari dengan sangat baik." Namun, guru menolak. Ali mulai menangis dan berkata, "Pak, saya sangat membutuhkan hadiah ketiga itu. Adik perempuan saya sangat membutuhkan sepasang sepatu." Melihat Ali menangis sedikit melunakkan hati guru. Guru menjawab, "Sebelum kompetisi, saya akan mengujimu untuk melihat seberapa baik kamu bisa berlari." Ali menunjukkan kepada guru kemampuan larinya, dan guru terkesan. Ali selalu berlari ke sekolah, yang telah meningkatkan kemampuan larinya. Dengan gembira, Ali pulang dan memberitahu adik perempuannya, "Kau tahu, jika aku bisa menjadi juara ketiga dalam perlombaan sekolah, aku akan bisa memberimu sepasang sepatu yang bagus." Zahra bertanya, "Mengapa kamu tidak ingin menjadi juara pertama?" Ali menjawab, "Jika aku menjadi juara pertama, aku tidak akan mendapatkan sepatu. Aku benar-benar membutuhkan sepasang ini untukmu." Keesokan harinya, kompetisi lari dimulai. Banyak anak dari berbagai sekolah datang untuk berpartisipasi. Perlombaan dimulai, dan Ali tertinggal pada awalnya. Kemudian dia ingat bahwa dia berjanji kepada adiknya bahwa dia akan membawa pulang sepatu untuknya. Memikirkan hal ini, Ali mulai berlari dengan sekuat tenaga. Dia secara bertahap meninggalkan semua orang di belakang dan bergerak maju. Ketika perlombaan berakhir, para guru menangkap Ali. Dia bertanya kepada guru, "Pak, apakah saya menjadi juara ketiga dalam kompetisi ini?" Guru dengan senang hati menjawab, "Tidak, kamu menjadi juara pertama." Tetapi setelah mendengar ini, Ali sama sekali tidak merasa senang. Hatinya tenggelam, dan air mata memenuhi matanya selama pembagian hadiah. Dia menyadari dia tidak menjadi juara ketiga, jadi dia tidak akan bisa membawa pulang sepatu untuk adiknya. Dengan berat hati, Ali pulang, kakinya dipenuhi lecet. Dia melepas sepatu usangnya dan merendam kakinya di air, merenungkan kesempatan yang hilang untuk mendapatkan sepasang sepatu baru. Dan demikianlah, kisah ini berakhir dengan kerinduan Ali akan sepatu yang tidak bisa dia dapatkan untuk Zahra. Jadi teman-teman, banyak dari Anda mungkin memiliki daftar panjang kekecewaan dan keinginan yang belum terpenuhi. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkannya.
Anda menonton video saya ini melalui internet, yang berarti saya dapat dengan aman berasumsi bahwa Anda dapat makan 3 kali sehari tanpa khawatir. Namun pada saat yang sama, ada banyak orang di dunia ini yang berjuang setiap hari untuk segenggam makanan. Ketika individu-individu yang lapar itu tidur tanpa makan, Anda atau saya mungkin merasa tidak beruntung, karena kita tidak mampu membeli ponsel mahal atau sepeda mewah. Jika kita mengalihkan fokus kita dari mereka yang memiliki lebih dari kita dan sebaliknya melihat mereka yang memiliki lebih sedikit, Anda akan menemukan bahwa daftar kekecewaan kita menjadi hampir kosong. Itu saja untuk hari ini. Silakan bagikan pemikiran Anda tentang penjelasan ini di komentar. Jika Anda menyukainya walau sedikit, jangan lupa untuk menyukai dan subscribe channel ini. Jaga diri semuanya, dan sampai jumpa.